Udah malu ini sama tamu-tamu ini, udah malu loh. Akad jam 7, jam 8 aja dekor belum jadi. Belum. Gimana sih kakak ini ya? Foto manekin juga mana coba? Manekin mau di foto juga nggak ada. Gimana sih kak? Nanti kalau itu saya tanya di makeup dulu ya teh. Kalau itu masih nggak tahu, saya tadi tanya. Ya harusnya kakak kesini dong. Kakak kan ownernya. Kesini dong, diurus. Teh saya belum saya tanya teh. Ini saya juga lagi makeup dulu gitu. Ya harusnya kalau memang tim kakak nggak memadai ngambil berapa job, ya jangan kayak gitu. Jangan ngambil satu hari berapa job. Akhirnya kan kayak gini keteter. Emang kakak pikir buat bikin acara ini cukup duit 10-20 juta pak? Kita mau makan sebelum Udah emosi banget loh ini kak. saya sebenarnya bukan yang berapa aja, banyak aku enggak kok gitu. Cuma sebenarnya tenaganya tarik kan ya lagi. Ya justru karena tahu tenaga tarik-tarikan itu jangan sampai kayak gini. Kakak kayak nggak ngehargain saya loh. Kakak mau viral. Ini kakak mau viral ini apa gimana? Saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku owner dari Nafha Wedding mohon maaf pada Teh Wiwin Wulandari karena mengambil paketan digital all package dari Nafha Wedding, tapi untuk hasil dekorannya itu kurang sesuai. Bukan nggak sesuai, nggak jadi, nggak layak. Dekoran kayak gitu kok nggak sesuai. Kalau nggak sesuai masih bisa saya terima. Ini beneran nggak layak dan nggak jadi. Nanti saya pulangin uangnya semua. Coba itu hari H. Hari H dengan semua yang udah terjadi dia masih bisa ngomong ya udah dibongkar aja. Ini otaknya di mana? Petenteng banget dia. Nah, sore itu dia bikin video klarifikasi dan mengembalikan 15 juta ke aku. Cuman aku tadinya tuh udah mau ya udah sabar, mungkin ini udah takdir, udah cobaannya di aku gitu kan ya, namanya orang mau nikah tuh pasti ada aja cobaannya gitu kan. Besoknya aku udah nenangin diri sama abang pun aku udah ya udahlah kita buat acara di Lampung nanti kalau bisa yang inilah gitu ya. Idenya gitu. Nah, nggak taunya ini vendor ini live streaming di TikTok. Live streaming berapa saat setelah pernikahan? Besoknya. Terus untuk apa? Live-nya apa? Live-nya itu lagi ada yang fitting, pengantin lagi ada yang fitting. Baik. Nah, terus temen aku tuh nanya soal kenapa keadaan pernikahannya Kak Wulan kok berantakan, acak-acakan gitu kan. Terus dia malah jawab, oh itu bukan salah kami karena kayak gitu. Itu salah yang pasang dekor. Maksudnya salah tukangnya gitu. Oke. Jadi di situ aku Ada pembelaan lah dari Iya, lepas. karena Di dia situ lagi aku live langsung, streaming. kok orang ini nggak ada prihatinnya ya sama aku ya dengan keadaan aku yang seperti ini gitu Paham. kan. Siapa yang nggak sampai pingsan ngelihat dekoran kayak apa ya, kayak bekas diceker-ceker ayam, kursi itu kotor, dekoran kotor, pada jebol, bagian depan nggak ada bunga sedikit pun. Sedangkan suami aku tuh ya udah jauh-jauh hari udah ngambil foto dari Lampung Utara ke Pringsewu, muter ngambil foto cuma buat dipajang nanti pas hari H di depan pintu apa itu, pintu masuk gitu kan. Harusnya ada standing mirrornya, itu nggak ada. Jangankan standing mirror, kotak amplop aja nggak ada, demi Allah. Aku tuh udah sampai kayak ya Allah lemes banget ngelihat dekoran itu, sumpah acak-acakan banget. Akhirnya di situ aku udah habis ketemu akad aku nangis, udah lemes, udah pingsan. Sampai acara sungkeman, acara adat itu semua berantakan, nggak ada. Karena apa? Karena di situ aku udah pingsan, udah nggak mood ngelihat dekoran yang segitu kotornya, segitu nggak layaknya untuk dilihat. Terus gimana ya Kak? Terus kalau misalnya ini ada yang kurang atau tidak sesuai, berarti udah nggak bisa maksudnya nggak bisa diubah lagi dong ya? Nggak bisa direvisi gitu. Terus dia adminnya ngomong, udah Kak, kakak percayakan aja sama tim dekornya. Pokoknya percayakan aja 100% sama tim dekornya kan kayak gitu. Kenapa aku percaya banget sama dia? Akhirnya aku ya udah percaya gitu. Jam 11 itu aku masih mondar-mandir ngeliatin dekorasinya. Masih belum. Ternyata itu kuadenya aja tuh belum jadi gitu. Untuk kuade pelaminannya itu belum jadi. Nah, aku sempet nanya nih sama yang pasang dekor, Pak kok ini belum selesai ya? Terus kata bapaknya, udah Neng mah nggak usah khawatir, pasti jadi subuh kan kayak gitu kan. Jadi itu aku jam 12 aku tidur istirahat, jam 2 itu aku udah di make upin sama Mua. Kalau untuk Mua itu aku pilih sendiri kan ya. Nah
di make upin sama Mua itu aku belum apa ya, belum Ngecek. belum ngecek karena aku udah kayak percaya banget Ya, dan fokus mau make up kan? sampai kayak untuk pembayaran juga udah aku bayar lunas semua gitu kan ya. Jadi jam 4 subuh make up selesai, hairdo selesai, yang pasang henna itu dateng terus ngomong, kok pagi banget sih Kak udah selesai? Iya kan aku akadnya jam 7 kata aku. Terus dia bilang, loh aku nggak dikasih tahu loh Kak sama tim vendornya. saya bukannya ibaratnya gini, kalau misalnya memang bukan masalah saya nggak takut di viral kayak gimana, saya memang teh cuma saya aduh kalau misalnya saya datang situ tuh saya bisa apa, saya kan begini Loh, kok bisa apa gimana sih Kak? Itu kan kewajiban Kakak. Minimal ya Kak, saya udah ingetin loh dari tadi malam ini gimana Kak dekornya, kalau bisa jam 9 malam itu udah selesai. Kata Kakak nggak tahu, nanti dulu, tunggu dulu, percayakan aja sama tim dekornya. Ini saya bangun jam 2 pagi untuk di make up, ini saya make up udah selesai tapi belum jadi itu dekoran. iya teh bukan masalah gitu, nah itu kalau misalnya itu kan koordinatif aja Pak, maksudnya kalau secara saya tenaga fisik kan nggak bisa nanti apa-apa. Ya seharusnya Kakak bisa koordinasi. Kalau memang mobilnya macet, memang nggak bisa pakai mobil yang lain, cari alternatif lain. Ya terus kenapa belum datang Kakak? Ya Allah Kak. Itu yang apa yang tadi itu apa si tamu itu kan dari mobil yang lain juga Pak. Itu dekoran deh Kakak, lihat deh, itu dekoran kayak dekoran ecek-ecek loh Kak, sumpah malu-maluin tahu nggak. Masa sarung kursi aja kotornya nauzubillah kayak gitu. Baru saja viral di media sosial, pasangan pengantin baru asal Serang, Banten, dibikin kesal dengan wedding organizer nakal. Awal mula kejadian viral ini dirasa oleh pengantin pada pukul 2 dini hari, di mana dekorasi ruang yang masih belum dipasang keseluruhan. Padahal, jadwal acara akad pengantin ini jam 7 pagi dan sampai waktu subuh pun masih belum ada terpasang dekor pengantin satupun. Melihat itu, pengantin wanita bernama Wulan pun langsung dibikin syok dan pingsan. Kekesalan pengantin baru ini diabadikan dengan rekaman video percakapan antara pengantin dengan pihak wedding organizer. Dalam percakapan telepon itu, pihak wedding organizer dengan santai mengatakan kalau ini semua bukan salah dirinya, melainkan kesalahan dari pihak pekerja dekornya. Acara bahagia ini pun berakhir dengan tangis dan memalukan. Video rekaman telepon dengan owner wedding pun viral di media sosial, sampai acara televisi pagi-pagi Ambiar pun mengundang pasangan pengantin yang viral itu untuk speak up dan untuk edukasi agar tidak ada pengantin-pengantin baru yang gagal dan mengecewakan seperti pasangan yang baru saja viral ini. Pikir dong, jam 11 siang dia nganter 2 mobil kursi sama dekoran. Dipikir itu tamu udah rame di dalam tenda, itu semua full tamu, dan dia mau ngangkat-ngangkat kursi, mau ngebenerin dekoran, itu muka saya mau taruh mana?